Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi tentang logam non-ferro dan logam ferro. Untuk yang pertama kali akan dijelaskan, silakan yang mau berpendapat lebih awal terlebih dahulu. C. Dalam susunan unsur-unsur dasarnya, jenis-jenis logam non-ferro yang umumnya adalah aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan logam-logam mulia. Ya, dari saya itu dulu. Baik, boleh disambung dari penjelasan rekan saya. Di sini logam non ferro itu bisa kita katakan bahwa di sini logam yang tidak dapat mengandung unsur besi atau Fe, ferro itu sendiri. Jadi logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain. Karena biasanya sifat logam non ferro ini belum memenuhi syarat yang diinginkan kecuali logam non ferro murni itu sendiri. Beberapa karakteristik dari logam non ferro ini terdapat berbagai jenis dan masing-masing yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam non ferro yang satu dengan logam yang lainnya. Di sini pemakaian logam non ferro ini memungkinkan pemakaian secara luas, baik digunakan secara baik logam non ferro secara murni ataupun logam non ferro yang dipadukan antara logam non ferro dengan logam ferro itu sendiri yang dapat mendapatkan suatu sifat yang baru yang berbeda dari sifat asalnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ferro itu logam yang tidak mengandung logam. Di sini bisa dilihat bahwasanya konsumsi dari logam ferro sendiri itu sebenarnya tidak terlalu besar, karena mereka memiliki beberapa batasan. Karena yang pertama di sini adanya padatan yang relatif tinggi, terus yang kedua adanya konduktivitas listrik yang rendah, terus yang ketiganya di sini ada kerentanan apakah pada korsi di beberapa lingkungan umum yang membuat si non-ferrous ini, logam non-ferrous ini tidak memiliki beberapa batasan yang berbeda-beda. Oke, mungkin sudah dijelasin ya, logam non-ferro merupakan jenis logam yang dapat berbagai jenis serta sifat karakteristiknya. Untuk sifat dari logam ada logam sedikit pengenalan tentang logam ferro. Jadi di dalam logam ini ada ferro dan non ferro. Logam ferro adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan bersih murni untuk menghasilkan sesuatu logam paduan yang memiliki dua sifat yang berbeda dengan besi ataupun karbon. Maka dicampur dengan berbagai macam logam lainnya. Pengertian logam secara elemen kerak bumi yang terbentuk secara alami yang dimana jumlah logam diperkirakan 4% dari sebuah kerak bumi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dari teman-teman ada yang mau menambahkan kembali. Baik, itu menambahkan ya. Di sini dapat terlihat di situ ada beberapa skema yang memang dari meta yang low bisa below sini ada ferrous, ada steel, dan ada sedangkan bukan ferrous sendiri tidak ada. Mereka itu sendiri. Di sini ada peran dari steel, ada low alloy, high carbon.
teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Ya mungkin menambahkan lagi ya. Dalam conversi sendiri ada berapa lalu ini ada juga ada untuk aluminium untuk magnesiumnya ini ada nomornya kondisinya komposisinya yang ini sih ini untuk titanium sendiri ya mungkin segitu ya. Boleh ditambahin nggak? Ya, silakan Sok. Di sini sebenarnya logam non ferro ini bisa dikatakan juga logam perpaduan antara logam yang bersifat ferro dengan non ferro, dengan tujuannya untuk membentuk logam yang lebih diinginkan gitu karakteristiknya. Di sini terdapat penggolongan dari logam non ferro itu sendiri. Yang pertama ini bisa dikatakan logam berat. Logam berat ini bisa di contohnya itu nikel, seng, tembaga, timah putih, dan timah hitam. Nah, logam berat ini bisa diperkirakan dengan berat jenisnya lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Sedangkan logam ringan ini contohnya ada aluminium, barium, dan kalsium dengan berat jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Terus logam mulia atau logam murni contohnya emas, perak, dan patina. Logam refraktori atau tahan api ada molybdenum, titanium, zirconium. Logam radioaktif ada radium dan uranium. Kemudian logam murni yaitu dengan logam yang tingkat sifatnya ini kadar kemurniannya 99,9% dengan kekuatan tarik yang rendah, titik lebur yang tinggi, dengan daya penghantar listrik yang baik, dan daya tahan terhadap karat lebih baik. Logam paduan dari logam campuran ini bisa dikatakan memiliki sifat tingkat kekerasan yang dapat ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya. Kekuatan daya tarik dapat diperbesar sehingga kegunaannya lebih fleksibel. Kemudian ada daya pemuaiannya dapat dikurangkan dan memiliki titik lebur yang dapat diturunkan ataupun dinaikkan dibandingkan dengan logam-logam asalnya. Cukup. Oke, terima kasih untuk semua peserta ataupun semua partisipan yang sudah memberikan pandangannya masing-masing. Mungkin segitu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikapun ada pertanyaan, monggo disampaikan di kolom YouTube sehingga nanti dari tim kami ataupun dari kelompok 4 tersebut akan yang menjawab. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.